Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kajian Bulughul Maram insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa-apa yang berkaitan dengan disyaratkannya bersuci ya terlebih dahulu bagi orang yang ingin menyentuh Al-Qur'an, bagi orang yang ingin menyentuh mushaf. Naqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibni Abi Bakr rahimahullahu ta'ala anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm, dari Abdullah bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala, bahwasannya di dalam kitab, di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk atau kepada Amr bin Hazm. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis di sini maknanya memerintahkan untuk menulis, karena beliau tidak bisa baca tulis, ya. Ini menurut pendapat yang lebih sahih. Maksudnya dari awal sampai akhir beliau tidak bisa baca tulis. Nanti ada pendapat kedua, awalnya memang Nabi SAW tidak baca tulis, tidak bisa baca tulis, tapi setelah beliau menerima wahyu, beliau mampu baca tulis. Tapi dari dua pendapat ini, pendapat yang lebih tepat bahwasanya Nabi SAW tidak bisa baca tulis sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut sebagai nabi yang ummi. Justru ini menunjukkan ya keutamaan beliau, yang menunjukkan Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi SAW bisa baca tulis, tentu nanti ada tuduhan-tuduhan bahwasanya beliau sebelum mengklaim diri sebagai seorang nabi, beliau mempelajari dulu kitab-kitab terdahulu, kemudian beliau hanya meniru, ya, menyampaikan apa yang telah beliau baca. Makanya ummi maknanya adalah kaum yang tidak mengenal baca tulis. Dan dari Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah, berarti ini adalah seorang tabi'in, bahwasannya di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm atau untuk Amr bin Hazm, di dalamnya terdapat ungkapan alla yamassal Qur'an illa tahirun, agar janganlah seseorang itu menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan dia telah bersuci. Janganlah seorang menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Rawahu Malik mursalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal, ya. Mursal apa? Mursal kalau dimutlakan adalah seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ada kemungkinan lain mursal, maknanya adalah mursal sahabi. Sahabat ya menyatakan atau meriwayatkan hadis dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal tidak mendengar langsung, mendengar dari sahabat yang lainnya. Ini mursal sahabi. Tetapi mursal sahabi ya dihukumi sebagai marfu ya oleh kebanyakan para ulama. Ya. Karena betapa banyak para sahabat yang tidak mendengar langsung dari Nabi SAW tetapi meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Contohnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
beliau banyak meriwayatkan hadis tentang awal turunnya wahyu. Ya ketika itu beliau ya bahkan belum lahir, ya. Bahkan belum lahir, ya. Atau sebagian sahabat yang ketika itu masih kecil, tentunya tidak mungkin mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Wa wasalahu an-Nasa'i. Imam An-Nasa'i meriwayatkan secara mausul bersambung, ya. Imam Malik secara mursal, Imam An-Nasa'i meriwayatkannya secara bersambung. Wa Ibnu Hibban, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Hibban. Wa huwa ma'lulun. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini adalah ma'lul, ada ilat atau penyakitnya. Ada ilat atau penyakitnya yang menyebabkan riwayatnya menjadi lemah. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi makna hadis ini secara umum, seseorang tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jamaah rahminillah wa iyyakum. Adapun ucapan penulis dari Abdullah bin Abi Bakar, ya, Abdullah bin Abi Bakar. Beliau adalah Abdullah ibnu Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm al-Ansari al-Madani al-Qadi. Beliau seorang qadi, seorang hakim. Tabi'iyun, seorang tabi'in. Thiqatun abidun, seorang yang thiqah, seorang abid ahli ibadah. Seorang abid ahli ibadah, thiqah dan ahli ibadah. Ya, sekelompok para ahli hadis meriwayatkan hadis dari beliau. Dan beliau, yaitu Abdullah bin Abi Bakar, meriwayatkan hadis dari ayahnya Abu Bakar ibnu Muhammad dan dari selainnya. Jadi beliau mendapat hadis dari ayahnya dan dari selain ayahnya. Kemudian yang meriwayatkan dari beliau, yang meriwayatkan dari Abdullah, diantaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri, ya, syekhnya Imam Malik. Kemudian Imam Malik pula, ya, Zuhri meriwayatkan dari beliau. Imam Malik pun meriwayatkan dari beliau. Dari guru dan murid sama-sama meriwayatkan dari satu orang. Kemudian diantaranya yang meriwayatkan dari beliau adalah tabi'in yang lain atau anak dari tabi'in, yaitu Hisham bin Urwah, ya. Hisham bin Urwah ini terkenal rawi yang thiqah, anak dari Urwah bin Az-Zubair, ya. Kemudian banyak ulama yang lainnya yang meriwayatkan dari beliau dari kalangan tabi'in ataupun generasi setelahnya. Beliau wafat, yang menurut satu pendapat, pada tahun 135 Hijriah. Ya, 135 Hijriah. Dalam pendapat yang lain beliau wafat tahun 130 Hijriah. Nah, kemudian Syekh Abdul Fauzan mengatakan wa qad wahima al-Maghribi sahibu al-Badr tamam syarhi Bulughil Maram. Al-Imam Al-Maghribi, beliau adalah seorang qadi Al-Husain Al-Maghribi, seorang yang tinggal di Yaman. Julukannya Al-Maghribi, pensyarah pertama kitab Bulughul Maram, yang nama kitabnya adalah Al-Badrut Tamam Syarhu Bulughul Maram. Al-Badrut Tamam Syarhu Bulughul Maram. Di dalam syarah beliau ada kekeliruan sedikit, ya, yang berkaitan dengan Abdullah ini. Ya, dikatakan bahwasanya Al-Maghribi mengatakan di dalam hadis ini Abdullah itu adalah Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini kekeliruan. Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian kekeliruan ini juga diikuti oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam. Karena Subulus Salam adalah ringkasan dari kitab
Al-Badrut Tamam. Ya. Jadi syarah pertama kitab Bulughul Maram adalah kitab Al-Badrut Tamam Syarhu Bulughil Maram oleh Al-Qadi Al-Husain Al-Maghribi. Kemudian syarah ini diringkas oleh Imam As-Sun'ani dengan nama Subulus Salam. Sama, dua-duanya membawakan madhab Syiah Zaidiyah. Ya, dua-duanya, baik Al-Badrut Tamam maupun Subulus Salam, dua-duanya membawakan selain 4 madhab adalah madhab Syiah Zaidiyah. Karena dua-duanya termasuk Zaidiyah, baik Al-Maghribi maupun As-Sun'ani. Nah, ketika membahas hadis ini, dua orang ulama besar ini mengatakan Abdullah ini adalah Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq, ya. Padahal yang benar adalah namanya adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hisam, ya. Bin Amr bin Hazm, bukan Hisam, ya. Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ini yang benar. Kenapa? Kalau dikatakan namanya adalah Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq, berarti seorang sahabi, ya. Padahal yang dimaui adalah seorang tabi'i, ya. Bukan seorang sahabi, seorang tabi'i. Ya, maka banyak para ulama yang memperingatkan ya hal tersebut. Jadi kekeliruan yang beruntun. Di kitab syarah asalnya Al-Badrut Tamam, kemudian di kitab Subulus Salam. Kenapa? Karena Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq itu wafat pada masa ya pemerintahan ayahnya. Ya, seorang sahabat wafat pada masa pemerintahan ayahnya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ini yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang tabi'in. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah, ya. Yang menunjukkan hal tersebut datang di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Malik di dalam Muwatta, ya. Dikatakan haddatsani Yahya an Malik. Haddatsani Yahya an Malik. Kalau dikatakan haddatsani Yahya an Malik, ini maksudnya yang meriwayatkan adalah anaknya Yahya bin Yahya, yaitu Ubaidullah, ya. Ubaidullah ibnu Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya, ada Yahya bin Yahya An-Naisaburi, ada Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ini Al-Laitsi, ya, rawi dari kitab Muwatta. Kan banyak kitab Muwatta yang meriwayatkan itu banyak, bervariasi. Tapi riwayat yang banyak dikhidmat oleh para ulama adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Padahal Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini tidak mendengar seluruh riwayatnya dari Imam Malik. Ada sebagian yang beliau tidak mendengar langsung. Yang berbeda dengan riwayat dari Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Beliau mendengar semuanya dari Imam Malik. Ya. Hanya saja di dalam muwattanya Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani tidak semuanya riwayat dari Imam Malik, tapi dari syekh yang lainnya. Yang dari Imam Malik sekitar 600 riwayat. Padahal jumlah riwayatnya sekitar 1001 hadis kurang lebih. Tapi yang dari Imam Malik 600, jadi 400 sisanya dari ya masyayikh yang lainnya. Ini dikatakan di dalam Muwatta, haddatsani Yahya, telah menceritakan kepadaku Yahya an Malik, dari Malik, an Abdullah ibni Abi Bakar ibni Hazm. Di sini diterangkan dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, anna fil kitab, bahwasanya di dalam surat, kemudian beliau menyebutkan riwayatnya secara lengkap, ya. Berarti ini menunjukkan waham atau kekeliruan dari Al-Qadi Al-Husain Al-Maghribi yang diikuti oleh yang meringkasnya, yaitu Al-Imam As-Sun'ani, ya, rahimahullah ta'ala. Ini adalah biografi ringkas dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari, ya, Al-Madani, Al-Qadi, seorang qadi. Kemudian tadi Al-Hafidz mengatakan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Ya, mursal tadi sudah mengetahui ya maknanya mursal. Seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi.
Berarti di sini apa? Hah? Ada ya keterputusan sanad. Kan nggak mungkin tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada perantara, yaitu dari kalangan sahabat, ya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa'i secara ringkas, tetapi mausul, ya. Mausul berarti apa? Bersambung sanadnya. Bisa bersambung secara mauquf maupun marfu. Yang penting sanadnya bersambung. Kalau mauquf berarti bersambung sampai sahabat. Kalau marfu berarti bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dari jalur Al-Hakam Ibn Musa. Kemudian Al-Hakam Ibn Musa ini dalam riwayat An-Nasa'i mengatakan haddatsana Yahya Ibnu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Hamzah an Sulaiman Ibni Dawud, dari Sulaiman bin Dawud. Nah, di sini nanti bermasalah. Apakah namanya Sulaiman Ibnu Dawud atau Sulaiman Ibni Arqam? Ya, kalau Sulaiman Ibnu Dawud, kata para ulama, seorang yang thiqah. Tetapi riwayat yang benar, kata para ulama, ini bukan dari Sulaiman Ibnu Dawud, tapi Sulaiman Ibni Arqam. Berarti seorang yang matruk, yang riwayatnya ditinggalkan. Dari sinilah terjadi perselisihan. Apakah riwayatnya sahih atau dhaif? Ya. Ini riwayat Nasai mengatakan dari Sulaiman bin Dawud, ya, seorang yang thiqah. Kemudian beliau mengatakan hadatsani Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Az-Zuhri, syekh dari Imam Malik, an Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, ya. Ini riwayatnya seperti ini, rangkaian sanadnya. Ini riwayat Nasa'i. Ada seorang rawi bernama Sulaiman ibnu Daud yang menurut Imam An-Nasa'i, walaupun nanti perselisihannya panjang. Sebagian mengatakan Al-Arqam atau Arqam itu adalah laqab atau julukan. Namanya memang Sulaiman bin Daud. Tapi sebagian mengatakan Sulaiman ibn Arqam memang seorang rawi yang matruk. Kalau Sulaiman bin Daud seorang yang thiqah. Di sinilah ya rumitnya, ya, di dalam pembahasan mengenai sanad. Ya, kita sekedar mengunukil saja biar tahu kenapa ada yang mensahihkan, kenapa ada yang dhaifkan. Tentu pembahasannya sangat panjang. Berarti kalau kita melihat ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Daud, kemudian dari Zuhri, kemudian dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, ini zahirnya sahih enggak? Sahih. Zahirnya sahih karena rawinya thiqah semua. Maka Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan wa hadzal isnad zahiru as-salamah minal ilah. Sanad ini secara zahir itu selamat dari cacat, dari ilat, ya, karena semuanya thiqah. Dikatakan farijaluhu jami'an thiqat, seluruh rijalnya itu thiqat, ya. Maka barang siapa yang mengambil zahir, ya, sanad ini, maka mensahihkan riwayat ini. Di antaranya siapa? Imam Ibnu Hibban. Karena di samping Imam An-Nasa'i yang meriwayatkan dengan sanad yang disebutkan adalah Imam Ibnu Hibban. Tapi meriwayatkan secara panjang, ya. Kalau tadi kan Imam An-Nasa'i secara ringkas, bersambung sanadnya tapi ringkas. Adapun Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang semisal tapi riwayat yang panjang. Karena dohirnya adalah rawi-rawinya rawi yang thiqah, maka disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian di antara yang mensahihkan riwayat ini adalah Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak tentunya, ya. Kemudian Imam Ibnu Adi, ya. Kemudian dikuatkan pula, ya, riwayat yang mursal dari Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar. Kan ada yang mausul maknanya bisa bersambung sampai sahabat, bisa mausul maknanya bersambung sampai Nabi SAW. Adapun yang mursal jelas ada keterputusan sanad. Tapi ini saling menguatkan intinya riwayat ini. Ini bagi yang mensahihkan, ya. Kemudian ada jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Abdullah bin Abi Bakar juga, ya. Isinya semisal. Kemudian jalur ketiga dari Al-Hakam Ibn Musa. Dikatakan na Ismail. Na maknanya bisa akhbarona atau amba'ana. Kalau thana haddathana. Ini istilah. Ini telah mengabarkan kepada kami Ismail ibnu Iyash
dari Yahya bin Sa'id, maka dikatakan wa huwa dhaifun. Ini riwayat yang dhaif yang ketiga. Ya, tapi sebagaimana pernyataan Al-Hafidz di awal hadis kan dikatakan ya, hadis ini disambungkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau. Kemudian disambungkan pula oleh Imam Ibnu Hibban wa huwa ma'lulun. Tetapi ada ilatnya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Ilatnya adalah ilat yang tersembunyi. Ya, samar. Tidak diketahui oleh setiap orang, ya. Karena tadi dikatakan, ya, Al-Hakam Ibnu Musa itu keliru di dalam hadis ini. Karena dia mengatakan dari siapa? Sulaiman bin Dawud. Yang benar adalah Sulaiman bin Arqam. Ini adalah apa nama? Titik ini perselisihannya, ya. Karena Sulaiman bin Arqam dikatakan wa huwa matrukul hadis, ya. Bahkan banyak, ya, lebih dari seorang imam al-hadis menyatakan seperti itu. Beliau seorang yang matruk. Adapun kalau tadi Sulaiman bin Daud tentu seorang yang thiqah, bahkan dikatakan thiqatun ma'munun, ya. Thiqatun ma'munun. Seorang yang thiqah hadisnya itu aman, ya. Aman dari cacat. Karenanya dimasukkan di dalam kitab Sahih beliau, Sahih Imam Ibnu Hibban. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga menukil pujian para ulama, ya, terhadap Sulaiman bin Daud ini. Di antara Imam Abu Zur'ah, ya, di antara Imam Abu Hatim, ya, Ar-Raziyani, dua orang Razi. Dua imam besar ini memuji, ya, tentang kesiqahan Sulaiman bin Daud. Kemudian Imam Ad-Darimi, kemudian sekelompok dari para hufadz, ya, ahli hadis juga memuji Sulaiman bin Daud. Kemudian dikatakan, ya, mereka memandang hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadisnya adalah, ya, mausulul isnad hasanan. Sanadnya bersambung, bagus riwayatnya. Ya. Ini adalah diantara pernyataan para ulama. Tentu masih banyak lagi. Ini saya bawakan contoh komentar. Intinya ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ini intinya seperti itu. Kalau dibahas tentu tidak akan selesai nih seharian. Ya, ini saya membawakan contoh nukilan para ulama. Kenapa hadis ini dikatakan ada ilatnya? Ilat yang samar, ilat yang halus, ya. Ilat yang halus. Kemudian, ya, setelah Syekh Abdullah Al-Fauzan membawakan riwayat yang panjang, pembahasan yang panjang, saya langsung nukil ujungnya saja, ya, biar nggak terlalu panjang. Yang berkaitan dengan riwayat ini. Di ujungnya Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan seperti ini, ya. Wa qad athnal ulama'u ala kitab Amr bin Hazm. Para ulama memuji, ya, suratnya Amr bin Hazm ini yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqad qala Ibnu Ma'in. Imam Ibnu Ma'in mengatakan hadithu Amr bin Hazm anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba lahum kitaban faqala lahu rajul hada musnadun, ditanya, ya. Qala la walakinnahu salihun. Jadi ada yang bertanya, hadisnya Amr bin Hazm ini yang di dalamnya terdapat pernyataan Nabi menulis surat untuknya. Kemudian seorang laki-laki bertanya, apakah hadis ini musnad, bersambung? Kemudian kata Ibnu Ma'in jawabnya, la, hadis ini bukanlah hadis yang musnad, walakinnahu salih, tetapi hadis yang bagus, ya. Ini kata Ibnu Ma'in. Jadi beliau memang tidak menyatakan hadis ini mausul atau musnad atau bersambung secara lengkap, ya, sanadnya. Cuma ini hadis yang bagus. Tentu pernyataan beliau hadis ini adalah hadis yang bagus, ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan beliau menyatakan demikian. Tentu nanti ada penguat-penguat yang lainnya. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar, beliau menyatakan wa huwa kitabun masyhurun 'inda ahli siyar. Surat ini adalah surat yang masyhur, ya, menurut para ahli
ahli riwayat, ya. Ma'rufun ma fihi 'inda ahli ilmi, ya, ma'rifatan. Hadis ini, surat ini, hadis yang berisi surat ini itu ma'ruf, ya, di sisi para ahli ilmu, ya. Dikatakan tastahni bi syuhratiha 'anil isnad. Kemasyhuran kitab ini, kemasyhuran surat ini itu telah mencukupi dari sekedar pembahasan isnadnya, ya. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, li'annahu ashbah at-tawatur fi maji'ihi. Ini menyerupai riwayat yang mutawatir, ya. Walaupun tadi sanadnya banyak perselisihan, tapi kemasyhurannya ini mutawatir, dikenal oleh setiap ahli ilmu yang mengetahui riwayat-riwayat itu mengenal bahwasanya kitab ini masyhur. Jadi kemasyhurannya telah mencukupi, ya, walaupun kita belum memandang isnadnya atau sanadnya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Jadi ada semacam seperti ini, sebuah riwayat taruhlah riwayat yang dhaif. Tetapi kalau hampir seluruh ulama mengakui riwayat tersebut, maka dikatakan riwayat tersebut ada asal usulnya. Ya, riwayat yang dhaif tetapi hampir seluruh ahli ilmu mengamalkan riwayat tersebut, maka dikatakan riwayat tersebut ada asal usulnya. Ini diantaranya riwayat ini. Maka hampir seluruh ahli ilmu mengamalkan riwayat ini. Jadi tidak sekedar sahih dhaif. Ini perkara yang sangat ini, ya, yang disederhanakan di zaman sekarang. Sahih amalkan, dhaif tinggalkan. Tidak sesederhana itu. Ini buktinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil para ulama, ya. Memang riwayatnya ini tidak bersambung, cuma hadisnya sahih. Kata Yahya bin Ma'in, al-imam yang dikatakan sebagai imamnya Al-Jarh wa Ta'dil, gurunya atau syekhnya Imam Al-Bukhari. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan menyerupai riwayat yang mutawatir, yang dikenal, ya. Maka riwayat ini apabila dipandang secara mutawatirnya, masyhurnya, itu telah diketahui oleh para ulama, maka telah mencukupi dari isnadnya, dari pembahasan sanadnya. Ini kalau dikatakan sanadnya dhaif, ya. Makanya di ujungnya dikatakan litalakin nas lahu bil qabul wal ma'rifah, karena penerimaan manusia, yaitu para ahli hadis, dan pengetahuannya tentang riwayat ini, ya. Para ahli hadis menerima riwayat ini dan mengetahui riwayat ini, menerima kemudian mengetahui kemasyhurannya, ya. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Ini kitab yang sangat dipuji oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ketika Syekh Bakar Abu Zaid membawakan kitab-kitab apa yang dijadikan untuk bahan bacaan setelah mempelajari kitab-kitab pokoknya, maka beliau mengatakan kitabnya Hafidz Maghrib, ya, kitabnya Hafidz Maghrib Ibnu Abdul Bar, di antara kitab At-Tamhid. Hanya saja kitab At-Tamhid itu sangat susah dipelajari, bukan susah isinya, susah tertibnya, karena beliau mengurutkan berdasarkan nama-nama masyaikhnya, berdasarkan huruf abjad. Alif, syekhnya berarti Ibrahim misalkan. Dari hadis dari Ibrahim semua, mau tentang haji, mau tentang apa, yang penting dari Ibrahim. Baru ba, dan seterusnya. Jadi tidak berdasarkan urutan kitab Muwatta. Sehingga para muridnya mengusulkan agar mensarah kitab kedua. Maka ditulislah kitab kedua dengan urutan sebagaimana urutan kitab Muwatta, Al-Istidhkar. Ya. Kemudian di zaman ini, dua kitab ini telah disatukan di dalam satu kitab. Jadi gabungan antara tamhid dan istidhkar. Ada yang menertibkan tamhidnya saja, ada yang menggabungkan dua-duanya. Jadi kalau membaca kitab ini seakan-akan telah membaca dua kitab, ya. Nama kitabnya adalah Tuhfatul Abrar fi Jama'i Bainat Tamhid wal Istidhkar Libni Abdul Bar, ya, itu oleh seorang ulama dari Maghrib. Ini bagus kitabnya, ya, belasan jilid. Ini
baru dicetak. Ya. Di akhir-akhir tahun ini baru dicetak kitabnya. Tadinya beliau menertibkan tamhid saja. Ditertibkan berdasarkan akidah dulu, setelah akidah baru fikih. Jadi mudah sekali. Ya, membaca satu kitab seakan-akan membaca dua kitab. Ini adalah komentar dari Imam Ibn Abdul Bar. Para ahli hadis menerima riwayat ini dan mengetahui kemasyhurannya. Gitu. Masyhur dan diterima oleh para ahli hadis. Telah mencukupi dari sanadnya. Ini pernyataan Imam Ibn Abdul Bar. Kemudian di dalam tempat yang lain di kitab At-Tamhid pula Imam Ibn Abdul Bar mengatakan Kitab Amr ibn Hazm ma'rufun 'indal ulama wa ma fihi ya famuttafaqun 'alaihi illa qalila. Kitabnya Amr bin Hazm ini ma'ruf, ya dikenal di kalangan ulama. Di dalamnya hampir semuanya disepakati isinya kecuali sedikit beberapa perkara. Jadi kebanyakan isinya adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama, kecuali beberapa perkara saja yang diperselisihkan. Kemudian dikuatkan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Wa hadzal kitab dzikru hadza fihi ay anna al-umrah hiya al-hajj al-asghar masyhurun mustafidun 'inda ahli al-ilmi wa huwa 'inda katsirin minhum ablah min khabar al-wahid al-'adl al-muttasil wa huwa sahihun bi ijma'ihim." Jadi intinya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendukung pernyataan Ibn Abdul Bar, ya. Ya, dikatakan mustafid 'inda ahli ilmi. Al-mustafid itu memang bagian dari hadis ahad. Tetapi kalau hadis ahad dibagi berapa? Hadis ahad dibagi menjadi berapa? 3 kan sebagian. Ada hadis gharib, satu riwayat. Kemudian satu jalur maksudnya, gharib. Hadis gharib yang pertama. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Ini bukan hadis gharib, super gharib. Ya, benar-benar gharib. Ya, hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua, 2 jalur. Itu hadis apa? Aziz. Aziz. Ketiga, hadis masyhur. 3 ke atas. Nah, 3 ke atas ini diperselisihkan. Apakah semuanya dihukumi masyhur atau misalkan riwayatnya 5 sampai 10 dikatakan mustafid. Tapi mustafid berarti bagian dari masyhur gitu loh, enggak sampai mutawatir. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan masyhurun mustafidun. Hadis yang masyhur, hadis yang mustafid, ya. Di dalamnya terdapat perkara yang berkaitan dengan umroh, yaitu haji kecil, ya. Di dalam, jadi kitab atau surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Amr bin Hazm ini isinya itu banyak. Isinya itu banyak. Di antaranya perkara tadi, ya, larangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Di antara yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, perkara yang berkaitan dengan umrah. Di antaranya nanti perkara yang berkaitan dengan sedekah, yaitu zakat, tentang hukum-hukum zakat. Jadi setiap berapa ekor nanti zakatnya berapa, itu lengkap. Nanti akan dibawakan di dalam kitab zakat. Itu berupa kitab atau berupa surat penentuan, ya. 30 ekor sapi misalkan. Nanti zakatnya berapa itu disebutkan di dalam kitab tersebut. Kan panjang tadi riwayatnya. Dan rata-rata hampir para ulama kebanyakan itu sepakat dengan isinya kecuali beberapa saja yang diperselisihkan. Ini yang menunjukkan bahwasanya hadis ini diterima oleh para ulama yang menunjukkan ada asal usulnya. Ini adalah yang berkaitan dengan riwayat hadis tersebut. Adapun Amr bin Hazm, beliau adalah Amr bin Hazm ibn Zaid al-Ghazraji al-Ansari, dan beliau mengikuti perang Khandaq, ya, dan peperangan setelahnya, ya, perang Khandaq atau perang apa? Perang Parit, ya, perang Khandaq atas usulan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi SAW menjadikan beliau sebagai seorang dai di Najran, ya, untuk penduduk Najran.
untuk mengajarkan mereka ya permasalahan-permasalahan agama. Kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan beliau sebagai orang yang mengambil zakat ya. Zakat kan ada di zaman Nabi SAW beliau menunjuk ya beberapa sahabat untuk mengambil zakat ya dari para penduduk di masing-masing daerah seperti itu. Ini di daerah Najran ini yang bertugas sebagai pemungut zakat, yang mengambil zakat, yang mengumpulkan zakat adalah beliau. Jadi beliau mengajarkan agama, beliau mengajarkan Al-Quran, beliau juga orang yang ditugaskan mengambil zakat ya. Maka dikatakan wa ya'khudhu shadaqatihim, mengambil sedekah mereka, sedekah yang wajib maksudnya, yaitu zakat. Itu pada tahun 10 Hijriah. Makanya beliau SAW diberi kitab atau dituliskan untuk beliau sebuah surat yang isinya adalah tentang sunnah, tentang zakat, tentang faraid, tentang masalah diat ya, yang berkaitan dengan pidana dan seterusnya. Ini hadis yang panjang. Yang meriwayatkan secara lengkap kitab tersebut diantaranya adalah Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim meriwayatkan secara panjang ya dalam Al-Mustadrak tentunya. Kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam apa? Kitab Sunan, Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Kabir. Ya, memang beliau nggak ngasih nama kitabnya. Pokoknya kitab ini kitab Sunan. Para ulama setelahnya kebanyakan menulis judulnya As-Sunan Al-Kabir. Kalau qiyas luhu apa? As-Sunan Al-Kubra ya. Tapi disebut sebagai As-Sunan Al-Kabir. Ya. Naat man'utnya ini tukeran gitu. Kenapa dikatakan kabir? Sunan Al-Kabir. Ini kalau dicetak sekarang tulisannya As-Sunan Al-Kabir. Ya. Ya, sebagian mengatakan kabir kan mudzakkar, sedangkan pekerjaan hadis itu umumnya digemari oleh para lelaki kan gitu. Ya, Sunan Al-Kabir. Wanita jarang yang menekuni ilmu hadis. Ada beberapa, bahkan termasuk di antara ya guru-gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar dari kalangan wanita ahli hadis itu banyak. Ada beberapa maksudnya, bukan banyak. Beberapa wanita yang menjadi ahli hadis ya diambil riwayatnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena guru beliau mencapai berapa? Sekitar 700-an. Guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar sekitar 700-an. Adapun gurunya Imam Al-Bukhari berapa? 1000 berapa? 1080. Fokusnya jangan 1080-nya, tapi ucapan Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi dari 1080 syekh atau gurunya Imam Al-Bukhari yang aku ambil riwayatnya, kata Imam Al-Bukhari semuanya mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini 1080. Ya, akidahnya seperti itu. Berarti akidahnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah semuanya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini keyakinan dari 1080 guru yang aku ambil. Ahlussunnah semua akidahnya. Ya. Qaulun wa amalun. Ini kebanyakan ulama salaf kalau menyebut iman qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan. Kalau kita kan merinci. Ya, iman apa? I'tiqad, keyakinan di dalam hati. Kemudian mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Kalau salaf rata-rata qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ucapan berarti ucapan secara lisan maupun ucapan hati. Perbuatan juga perbuatan secara zahir maupun perbuatan hati. Ucapan hati jelas ya keyakinan. Kalau perbuatan hati rasa takut, rasa khauf, harap cemas, itu semuanya perbuatan hati. Jadi lengkap. Qaulun wa amalun. Ini 1080 syekhnya Imam Al-Bukhari. Semuanya berkeyakinan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang.
Kemudian ya, Amr bin Hazm ini meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, tetapi beliau termasuk di antara ya al-mukillin ya. Al-mukillin apa? Orang yang sedikit riwayatnya. Kalau banyak apa? Ya, al-mukthirin ya. Al-mukillin atau al-mukillun, al-mukthirun atau al-mukthirin, tergantung i'rabnya. Ya. Jadi mukil artinya yang sedikit riwayatnya. Mukthir yang banyak riwayatnya. Ya. Mukthir berarti lebih dari 1000. Ya, kalau mukil berarti ya cuma beberapa. Ini adalah ya biografi ringkas dari Amr bin Hazm, ya seorang Ansar, ya. Dan beliau adalah sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Kemudian ya ucapan Nabi SAW di dalam surat tersebut, alla yamassa, agar seseorang tidak menyentuh, ya. Alla yamassa maknanya adalah dia menyengaja dengan tangannya, ya, menyengaja dengan tangannya menuju sesuatu. Itu menyengaja dia dengan tangannya menyentuh mushaf. Itu disebut sebagai almas, seperti ini, menyengaja. Ya kayak kemarin pembahasan tentang menyentuh kemaluan. Ya. Menyengaja menyentuhkan tangannya kepada sesuatu tanpa penghalang. Ini namanya almas. Alla yamassal Qur'an, agar seseorang tidak menyentuh Al-Qur'an. Itu yang tertulis ya di dalam mushaf, ya. Maka dikatakan fayashmalu al-huruf wal hawashi, mencakup di dalamnya huruf-huruf Al-Qur'an maupun hawashinya, ya, pinggiran, catatan pinggirnya, ya. Itu masuk di dalam mushaf karena dimasukkan di dalam mushaf. Ya. Adapun kenapa di sini disebut Al-Qur'an bukan mushaf? Ya karena ketika itu belum dikumpulkan dalam satu kesatuan, makanya masih disebut Al-Qur'an. Ya ketika sudah dijilid menjadi satu buku, maka disebutnya mushaf, kan seperti itu. Tapi maksud yang dimaui di sini adalah mushaf semuanya yang ada di dalam satu kesatuan tersebut yang telah dijilid. Ya, kemudian dikatakan di sini illa tahir, kecuali orang yang suci. Nah, ini suci kan mempunyai beberapa kemungkinan. Ya. Tahir berarti dalam keadaan taharah. Sedangkan taharah bisa taharah yang bersifat maknawiyah, ya. At-taharah maknawiyah. Nah, kita akan mengetahui apa yang dimaui. Tidak menyentuh Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang yang suci ini maksudnya apa? Dari siyak riwayat ini, dari susunan riwayat ini, lafaz ini. Ini maksudnya apa? Karena ada kemungkinan. Pertama adalah at-taharah al-ma'nawiyah, taharah secara maknawiyah, yaitu taharah dari apa? Taharah dari maknawiyah, bukan hissiyah. Taharah secara maknawi, yaitu taharah dari kesyirikan diantaranya. Maksudnya apa berarti? Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mukmin. Ini kalau dikatakan taharah maknawiyah, ya. Adapun orang-orang kafir maka tidak boleh menyentuh Al-Quran karena tidak suci dari, ya, tidak suci dari kesyirikan. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, ya, orang-orang musyrik itu adalah najis. Berarti najis apa? Maknawi, ya, najis hati. Karena pendapat yang rajih, badannya orang-orang kafir adalah suci. Berarti yang najis apanya? Najis akidahnya, najis hatinya, najis maknawi. Berarti kalau dimaknai sebagai taharah maknawiyah, berarti maksud hadis ini apa? Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang mukmin, kan gitu. Ya, ini kan kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang dimaksud adalah at-taharah al-hissiyah, ya. Taharah secara hissi, secara fisik. Berarti suci dari apa? Dari khobas, dari kotoran atau najis, ya. Atau
Yang kedua, dari apa? Dari hadas, ya. Dari hadas. Berarti suci dari khobath atau najis atau kotoran, atau suci dari hadas. Kalau hadas berarti apa? Hah? Hadas kecil maupun hadas besar. Di antaranya yang menunjukkan kalimat ya suci atau najis adalah najis secara hisiah adalah ucapan Nabi SAW tentang kucing. Beliau mengatakan apa? Innaha laisat binajas. Kucing itu tidak najis secara hissi maksudnya. Ya. Ya, kucing itu tidaklah najis. Tidak najis badannya. Itu maksudnya. Bukan tidak najis secara maknawi. Adapun yang berkaitan dengan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka dengan cara apa? Ya jelas, dari hadas kecil dengan cara berwudu, dari hadas besar dengan cara mandi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, potongan ayat, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Maksudnya apa? Mandi, ya. Maksudnya mandi. Adapun yang berkaitan dengan wudu tentu banyak sekali hadis-hadisnya, ya. Di antaranya la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat bagi orang yang tidak bersuci. Tuhur adalah perbuatan. Tuhur, kalau tahur alatnya itu airnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci, tanpa tuhur. Berarti kalau kita lihat ya makna toharoh ini kan makna yang di dalam bahasa berserikat, ya, bisa digunakan untuk maknawi, bisa gunakan untuk hissi, ya. Hissi bisa untuk najis yang ya bisa untuk najis yang menempel pada badan maupun tempat, atau bisa pula untuk hadas, ya. Hadas itu hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Fauzan, wal ishtirak khilaful asli. Jadi berserikatnya suatu makna di dalam satu hadis, ini kan satu hadis, maknanya berserikat. Berserikatnya makna dalam satu hadis itu menyelisih hukum asal. Memang betul kadang bisa berserikat, tapi secara hukum asal itu adalah digunakan untuk satu makna saja. Nah itu. Bagaimana kita mengetahui makna yang tepat di dalam riwayat tersebut, yaitu dari qarinah, indikasi. Pertama dari qarinah, indikasi. Yang kedua dari riwayat yang lain, syawahid, yang menunjukkan maknanya adalah satu makna tersebut, tidak berserikat. Ini kata Syekh Abdul Al-Fauzan. Maka beliau mengatakan wal azhar, yang lebih kuat, wallahu a'lam, ya. Maka dibawa makna suci di sini adalah maknanya adalah suci dari hadas, ya. Di antaranya adalah suci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu, ya. Karena kebanyakan kalimat tahir di dalam penggunaan istilah syar'i banyak sekali dimutlakan untuk keadaan orang yang telah berwudu. Ya, ini kebanyakannya seperti itu. Kemudian ini yang pertama, kebanyakan istilah syar'i apabila dikatakan seorang itu suci, kebanyakan dimutlakan bagi orang yang telah berwudu. Ini kebanyakannya seperti itu. Yang kedua, para sahabat memahami riwayat tersebut, kemudian mereka berfatwa bahwasanya tidak boleh Al-Quran itu disentuh kecuali bagi orang yang
telah bersuci, yaitu bersuci dari hadas. Kemudian yang ketiga, bukan dari kebiasaan Nabi SAW ketika beliau mengungkapkan seorang ini beriman, seorang ini kafir. Bukan kebiasaan beliau mengungkapkannya dengan suci atau najis. Kamu orang yang suci, kamu orang yang najis. Itu bukan kebiasaan Nabi SAW. Ya, kamu adalah orang yang beriman. Di antaranya pernyataan Nabi SAW kepada dua orang ayah dan anak. Yang satu ayah, yang satu anak. Yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Kan dua-duanya apa? Ya, seorang sahabat. Maka dikatakan Ibn Al-As mu'minani. Ya, dua anaknya As adalah dua orang yang beriman. Bukan dikatakan dua orang tohironi, kan seperti itu. Ya, dua orang yang beriman. Dia orang apa? Dia orang yang tohir. Nabi nggak ngomong seperti itu. Dia orang mukmin. Contohnya apa? Budak wanita, ya. Merdekakan dia, bebaskan dia, ya. Li'annaha mu'minah, bukan li'annaha tohiroh. Yang itu. Bukan dikatakan karena sesungguhnya budak tersebut adalah orang yang suci, tapi orang yang mukmin, ya. Wanita yang mukmin, ya, mukminah. Ini kebiasaan ya dari lisan Nabi SAW ketika menyebut seorang yang beriman, seorang yang kafir itu tidak dengan istilah tohir dan najis. Ini yang ketiga. Berarti yang pertama adalah biasanya dimutlakan untuk seorang yang berwudu. Yang kedua, para sahabat memahaminya, yang dimaksud suci adalah suci dari hadas. Yang ketiga, bukan kebiasaan Nabi SAW menyatakan orang yang beriman dengan istilah tohir atau orang yang kafir dengan istilah najis. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada beberapa riwayat yang datang yang menguatkan riwayat ini. Ya, di antaranya adalah sebuah riwayat dari Imam Abdur Razzaq, Imam Abdur Razzaq As-San'ani, ini dalam musnad beliau. Ya, dikatakan la yamassal Quran illa ala tuhrin. Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi telah bersuci. Ini di dalam riwayat Abdur Razzaq As-San'ani di dalam musnad beliau. Ya, kemudian riwayat yang lain dikatakan la tamassal Quran illa wa anta tahirun. Jangan engkau menyentuh Al-Quran kecuali engkau telah berwudu, engkau telah bersuci, ya. Walaupun di dalam riwayat yang kedua ini ada kedhaifan di dalam sanadnya, ya. Tetapi riwayat tersebut memberikan faidah, makna tahir di sini adalah memang suci dari hadas, ya. Riwayat Abdur Razzaq sahih, riwayat yang kedua tadi dhaif, tapi dua-duanya memberikan penguat bahwasanya yang dimaksud di dalam riwayat ini adalah suci dari hadas. Ini kan saling menguatkan, ya. Ini adalah 4 alasan yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud suci di sini adalah suci dari hadas. Kemudian, ya, pembahasan berikutnya adalah faidah hadis ini, ya. Berarti faidah yang berkaitan dengan hadis ini, yang berkaitan dengan riwayat hadis ini adalah hadis yang diterima, ya, walaupun di dalamnya ada kedhaifan. Kata Syekh Abdul Fauzan, al-haditsu dalilun ala tahrimi masil mushaf illa ala taharah. Hadis ini sebagai dalil diharamkannya menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan taharah. Haram berarti menyentuh mushaf. Orang yang hadas kecil harus berwudu dulu sebelum menyentuh mushaf. Orang yang berhadas besar harus mandi dulu sebelum menyentuh mushaf. Wa hadza qaulul jumhur min ahli ilmi. Ya. Wa hadza qaulul jumhur min ahli ilmi minas sahabah wat tabi'in. Ini adalah pendapat mayoritas, ya, ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa minhum al-a'immah al-arba'ah. Di antaranya juga pendapat 4 orang imam. Jadi 4 imam madhab mengikuti pendapat mayoritas tabi'in dan mayoritas sahabat. Ya. Jadi
pendapat sahabat ini dimuat di dalam kitab-kitab besar, di antara dalam kitab Musannaf, di antara dalam kitab As-Sunan, ya, kitab Imam Al-Baihaqi. Itu disebutkan para sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini, yaitu diharamkan menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi suci dari hadas. Kemudian dikuatkan, ternyata apa? 4 mazhab bersepakat dengan pendapat ini. Maka Imam Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, ya, Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi, penulis Al-Mughni, di dalam Al-Mughni beliau mengatakan, wala na'lamu lahum khalifan illa Dawud. Kami tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang menyelisih pendapat ini kecuali Dawud. Dawud siapa? Dawud Adz-Dzahiri. Nah, pendapat Dzahiriyah boleh menyentuh mushaf dalam kondisi belum berwudu atau belum bersuci. Maka kata Imam Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui ada khilaf tentang masalah ini kecuali khilaf dari Dawud Adz-Dzahiri. Karena Imam Dawud Adz-Dzahiri, kemudian diantaranya Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri mendhaifkan riwayat ini. Karena riwayatnya dhaif, maka mereka tidak beramal dengan riwayat ini. Adapun jumhur ulama, meskipun ada kedhaifan, tapi tadi dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, hampir seluruh ulama menerima isi dari surat tersebut, kecuali sedikit sekali yang diperselisihkan. Ya, penerimaan mereka terhadap riwayat, kemudian pengetahuan mereka terhadap riwayat, menerima dan mengetahui riwayat, itu menunjukkan riwayat tersebut ada asal usulnya. Nah, ini penting. Nanti banyak contohnya, bukan hanya di sini. Tadi kan dikatakan hadis tersebut dhaif, tetapi kalau hampir seluruh ulama mengamalkannya, itu ada asal usulnya. Ini hati-hati, makanya jangan sembarangan dhaif langsung dibuang. Ya, tidak sesederhana itu. Ini contohnya. Malah kebanyakan mengikuti pendapat yang mengharamkan menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi telah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Ya, hadisnya hadis tadi, alla yamasal Qur'an illa tahirun. Tidak boleh seorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Intinya hadis-hadis yang lain tadi, ya, keadaannya saling menguatkan, ya, saling menguatkan maknanya. Kemudian ada riwayatnya lain dari Sulaiman ibnu Musa, nih, dari Sulaiman bin Musa. Sulaiman ibnu Musa pernah mendengar Salim. Salim ini tokoh besar tabi'in, Salim, ya. Yang ilmunya itu diserupakan dengan ilmunya Ibnu Umar. Ini keturunan Umar bin Khattab, Salim. Paling dicintai oleh Ibnu Umar. Sulaiman bin Musa mengatakan, sami'tu Saliman. Aku pernah mendengar Salim. Yuhaditsu an abihi, yang dia meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ayahnya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yamassal Qur'an illa tahirun. Janganlah seseorang menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir dan kitab beliau yang lain Al-Mu'jam As-Saghir, Imam At-Tabarani. Ya. Kaya sekali akan riwayat. Ya. Imam At-Tabarani riwayatnya sangat kaya. Jadi kalau sudah di Kutubus Sittah udah kehabisan riwayat, baru melihat ke Mu'jamnya Imam At-Tabarani. Jadi kalau udah dikatakan akhrajahu At-Tabarani, berarti nggak mungkin ada di Bukhari. Kalau disebutkan langsung, kalau disebutkan di Bukhari, kemungkinan di At-Tabarani juga ada, cuma nggak disebutkan. Tapi kalau langsung disebutkan akhrajahu At-Tabarani, berarti di Kutubus Sittah udah nggak ada. Gitu. Ini kaidah riwayat seperti itu. Kalau misalkan masih ada di Bukhari Muslim yang mengatakan riwayat At-Tabarani, ini aib dalam riwayat. Kenapa menyebut Tabarani langsung padahal di Bukhari Muslim atau di Nasai atau di Ibnu Majah masih ada?
Tapi kalau dikatakan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab-kitab, berarti di kutubus kita udah nggak ada. Ya, tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya, ya bisa aja di Tabrani ada, karena banyak sekali riwayat-riwayat yang semisal. Hanya saja riwayat Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Kabir, kan beliau punya 3 Mu'jam. Mu'jam As-Saghir yang kecil, itu isinya 1001 riwayat dari 1001 syekh, karena jatahnya syekh itu satu hadis. Alif, Syekh Fulan, 1 hadis. Ba, Syekh Fulan, Bahlul misalkan. Ya, antum jangan ketawa, ada riwayatnya Bahlul, seorang yang thiqah. Huruf ba kan, dari Bahlul, seorang yang thiqah. Hadisnya apa dari Bahlul? Bahlul atau Buhlul? Ini khilaf, domah atau fathah. Yang jelas ba, ha, lam, domah, lam. Bahlul atau Buhlul? Taruhlah Buhlul misalkan, dari Buhlul. Hadisnya adalah doa Nabi SAW, ya. Allahumma barik li ummati fi duku, fi buku, masya Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, gitu riwayat ini dari Buhlul atau Bahlul, ya, syekhnya Imam At-Tabarani. Sahih ini riwayatnya kan? Ya, antum hafal kan doanya? Ya, ya Allah berkahilah, ya, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Nah, ini riwayat dari Al-Imam Al-Buhlul atau Imam Bahlul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir. Kemudian yang kedua, Al-Mu'jam Al-Awsat, yang pertengahan. Berarti lebih dari 1 masyayikh. Dan ini adalah kitab kesayangan, Mu'jam Al-Awsat. Jadi Imam At-Tabarani telah berletih-letih, telah mencurahkan seluruh usahanya untuk menulis kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Ini kitab yang paling dicintai, ya, kitab yang sedang. Nah, yang ketiga Al-Mu'jam Al-Kabir ini, yang tadi riwayat yang kita sebutkan di dalam hadis ini, itu kan isinya belasan ribu hadis, ya. Tetapi 5 jilid dari belasan jilid tersebut hilang. Jadi yang dicetak pasti dilewatin 5 jilid. Berapa ribu riwayat itu yang hilang, ya. Jadi kalau dikatakan Al-Mu'jam Al-Kabir, ada 5 jilid yang hilang dari asal manuskripnya. Makanya kalau dikatakan ini si fulan di zaman ini nih, ini hafidh 16 atau 18 dawawin sunnah, kitab sunnah, itu maksudnya bukan menghafal semuanya. Maksudnya adalah menghafal yang telah diramu, dipadukan. Dari Bukhari diramu dengan Muslim, dengan Nasa'i, dengan seterusnya. 18 kitab yang semisal diramu. Maksudnya atas hafalnya seperti itu, bukan hafal haddatsana fulan di zaman sekarang. Ya kan ada program hafalan kan? Kamu hafal berapa? 18 kitab hadis. Maksudnya bukan 18-nya dihafal, bukan, itu udah diramu. Ya. Udah diramu. Maksudnya udah dicampur riwayatnya. Mulai dari kitab yang ada di Bukhari, Muslim dan seterusnya. Ya, ini diterangkan pula oleh yang menyusunnya. Sanadnya dibuang, udah nggak haddatsana pula langsung. Ya, dari sahabatnya, an Abi Hurairah misalkan langsung. Ini adalah penguatnya, ya. Dari hadisnya siapa tadi? Salim. Hadisnya Salim mendengar dari ayahnya. Kemudian riwayat yang lain yang menguatkan pendapat jumhur ulama adalah dari Abdullah bin Yazid. Beliau mengatakan kunna ma'a Salman. Ya, kunna ma'a Salman. Kami pernah bersama Salman. Salman siapa? Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Fa kharaja yaqdi hajatahu tsumma jaa. Maka beliau pergi, datang kepada bukan datang. Kami pernah bersama Salman Al-Farisi. Kemudian tiba-tiba beliau keluar. Ya, keluar untuk buang hajat. Ya, keluar untuk qada hajat. Setelah qada hajat, kembali lagi kepada rombongan kami. Jadi dalam rombongan, ya. Kami pernah serombongan
bersama Salman Al-Farisi. Tiba-tiba beliau keluar untuk qada hajat. Balik lagi. Ya. Setelah balik, maka aku mengatakan kepada beliau, "Ya Aba Abdillah, law tawadda'ta." Wahai Abu Abdillah, sekiranya engkau berwudu, ya. Kami harap engkau telah berwudu, ya. La'allana nas'aluka an ayatin. Barangkali kami akan bertanya kepadamu ya tentang ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian Salman menjawab, "La inni lastu amassuhu." Atau inni lastu amassuhu, benar ya? Masa yang musuh kan? Apa yang masuk? Masa yang musuh. Inni lastu amassuhu, yang benar ya. Ya, inni lastu amassuhu. Sesungguhnya aku tidak menyentuh mushaf tersebut, ya. Innama la yamassuhu illal mutahharun faqara alaina ma syi'na. Karena sesungguhnya tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali bagi orang-orang yang suci. Kemudian beliau pun membacakan untuk kami apa yang kami inginkan. Jadi mereka ingin ya Salman membacakan bagi mereka ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian kami bertanya tentang ayat tersebut. Ya, berharap kalau engkau wudu dulu. Kalau engkau wudu, tentunya engkau akan langsung membacakannya dari mushaf. Kemudian kami akan bertanya tentang ayat tersebut. Kemudian Salman mengatakan, sesungguhnya aku tidak menyentuhnya, ya, karena tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kemudian kami pun ya dibacakan ya beberapa ayat oleh beliau, ayat yang kami inginkan. Berarti ini ada perbedaan antara membaca kemudian dengan menyentuhnya. Kalau membaca saya nggak wudu, makanya saya nggak nyentuh gitu, ya. Ini adalah riwayat Imam Ad-Daruqutni. Kemudian Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim, ya. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan sahihun ala syartis syaikhain, ya. Sahih berdasarkan syarat asy-syaikhain, berarti syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Az-Zailai di dalam Nasbur Rayah pun mengatakan sanadnya adalah sanad yang bagus. Ini adalah riwayat berikutnya yang menunjukkan bahwasanya menyentuh mushaf itu harus dalam kondisi suci. Ini dari para sahabat, perhatikan praktek dari para sahabat yang memahami, ya, yang memahami makna tohir di sini memang adalah bersuci dari hadas. Dia buang air besar, kemudian dikomentari, seandainya engkau berwudu, kami akan bertanya kepadamu tentang beberapa ayat. Saya nggak menyentuhnya. Ya. Ya. Kemudian riwayat berikutnya yang menunjukkan hal tersebut adalah dari Ismail bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas berarti salah seorang di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Kata Mus'ab, anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, "Kuntu umsiku al-mushaf ala Sa'ad bin Abi Waqqas." Aku dahulu pernah memegang, ya, memegangkan mushaf, ya, untuk Sa'ad bin Waqqas. Jadi dia punya mushaf. Kemudian anaknya yang megang nih. Ini pegangin mushaf saya, seperti itu kan. Kata anaknya, yaitu Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fahtakaktu," ya,
tanganku garuk-garuk, gitu kan. Garuk-garuk bagian dekat kemaluan. Seperti itu. Tanganku garuk-garuk. Bahasanya seperti itu doang. Cuma nanti ditafsirkan oleh riwayat berikutnya. Faqala Sa'ad, la'alaka masihta dzakaroka. Barangkali kamu nyentuh kemaluanmu. Jadi megang mushaf, tangannya masuk gini kan, ke celana. Dia nggak kelihatan memang, cuma masuk gitu kan, garuk-garuk gitulah. Terus kata Sayyidina Waqqas, barangkali kamu nyentuh kemaluanmu. Ya. Kata siapa? Kata Mus'ab, ya. Qultu na'am, memang iya, aku menyentuh kemaluanku. Faqala, maka ya, saat Ibnu Waqqas mengatakan, qum fatawaddo, bangun, wudulah kamu, ya. Faqumtu fatawaddatu tsumma raja'tu, maka aku pun bangun untuk berwudu, kemudian aku kembali memegangkan mushaf beliau. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ya. Kemudian Imam Al-Baihaqi dan Imam Abu Daud di dalam Al-Masahif dikatakan wa isnaduhu sahihun. Dan sanadnya sahih, jalur-jalurnya banyak. Berarti ini apa? Pemahaman dari para sahabat. Ini sahabat-sahabat yang mulia. Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu memahami tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Ya. Kemudian ini juga sebagai penguat menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ya, barangkali engkau menyentuh kemaluanmu. Iya, aku menyentuhnya. Ya udah wudu dulu, baru megang mushaf lagi. Ya. Ini adalah fikih para sahabat. Jadi memang fikihnya para ulama setelahnya asalnya memang dibangun dari fikihnya para sahabat. Hanya terkadang menguatkan sahabat A, kemudian sahabat B. Tapi asal fikihnya udah ada. Ya. Dan dibukukan, ini luar biasanya. Fikih para sahabat dibukukan. Jadi bisa dicek. Ya. Tidak ada keraguan karena masih bisa dicek. Jadi bukan asal ini dari Salman, mana buktinya? Ternyata ada di kitabnya, riwayat dari Salman secara bersambung, bersanad, nah gitu. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, beliau dikatakan anna tahrima masil mushaf lil muhdits thabitun 'anis sahabah. Pengharaman menyentuh mushaf bagi seorang yang berhadas adalah sabit di sisi para sahabat. Dari para sahabat sabit riwayatnya, ya. Waqala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innahu qaulu Salman Al-Farisi. Ini adalah pendapat dari Salman Al-Farisi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wa Abdullah ibni Umar, dan pendapat dari Abdullah bin Umar. Tadi kan anaknya. Anaknya siapa? Salim tadi. Dan selain dari para sahabat, ada beberapa sahabat. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, wala yu'lamu lahum minas sahabah mukhalifun, tidak dikenal dari kalangan sahabat lain yang menyelisih pendapat mereka. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Fatawa. Ini berarti penguat lagi, ya. Ya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada penyelisihan, biasanya memang benar-benar tidak ada penyelisihan karena begitu kuatnya beliau dalam meneliti kitab-kitab. Ya. Berarti ya, menyelisih pendapat jumhur adalah sesuatu yang sangat berat memang, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini kita baru menyebutkan pendapat-pendapatnya, belum istidlalnya, dalil dari pendapat yang menyelisihinya. Ini kan dalil-dalilnya adalah yang masih berkaitan dengan makna dari hadis. Tentu nanti ada pendapat yang lain, istidlal yang lain. Tetapi baik pendapat yang lain atau pendapat jumhur ulama, dalil yang digunakan pun sama, walaupun kesimpulannya berbeda. Ini kita lagi menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan menyentuh mushaf adalah disyaratkan bagi orang yang telah suci, telah berwudu atau telah mandi. Ya. Kemudian di antara dalil dari Al-Quran, ini tadi dari sunnah dan perbuatan para sahabat. Ini dari Al-Quran. Dari Al-Quran yang menunjukkan disyaratkan untuk suci adalah firman Allah Ta'ala, ya, di dalam surat apa? Al-Waqi'ah, ya, surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 80. Nanti bisa dilihat. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun
la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun mir rabbil alamin. Di sini ada ucapan, ada firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali bagi yang disucikan. Ini nanti ada perbedaan. Orang-orang yang mensucikan diri. Kalau ini yang disucikan. Berarti kalau disucikan dari pihak lain. Kalau mensucikan memang dari dirinya kan gitu. Mensucikan dari dirinya, berusaha mensucikan. Kalau disucikan berarti dari pihak lainnya. Ya. Tetapi di dalam ayat ini itu ada qarina, indikasi yang menunjukkan bahwasanya di sini adalah apa? Di sini apa? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia, fi kitabin maknun, yang berada di dalam kitab yang terjaga, ya. Maknun maknanya adalah mahfudun anit tabdil wa taghyir, terjaga dari perubahan. Itu makna maknun. Ini adalah Quran yang mulia, yang berada di dalam kitab yang terjaga dari perubahan-perubahan. Maka di sini tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Rabbul Alamin adalah maksudnya apa? Tanzilum min rabbil alamin maksudnya apa? Tanzilun min rabbil alamin maksudnya adalah Al-Quran, Al-Munazzal adalah Al-Quran. Maka di antara ulama yang berpendapat menyentuh Al-Quran haruslah bersuci adalah menggunakan ayat ini. Tentu nanti ada bantahannya. Tapi salah satunya adalah ayat ini. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Demikian pula oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' dan Imam Ibnul Qayyim. Ya, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ini juga sebuah syarah dari satu surat, I'lamul Muwaqqi'in. Tapi jadi 5 jilid, luar biasa, dari usul fiqh. Nah, salah satu dalilnya adalah ini. Karena yang diturunkan dari Rabbul Alamin maksudnya adalah yang terjaga dari perubahan, yaitu Al-Quran. Hanya saja zahir, ya, zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud, ya, yang ada di tangan-tangan para malaikat, ya. Makanya Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar ketika mengomentari pendapat jumhur ulama menggunakan dalil ini, salah satu dalilnya adalah ayat Al-Quran ini, Imam Asy-Syaukani berkomentar, wa huwa la yatimmu illa ba'da ja'li dhamir raji'an ilal Qur'an wa zahir ruju'uhu ilal kitab wa huwa al-lauh al-mahfuz li'annahu al-aqrab wal mutahharun al-malaikah. Jadi tidak bisa, ya, tidak sempurna berdalil dengan ini kecuali menjadikan dhamir kata ganti kembali kepada Al-Quran. Sedangkan, ya, zahirnya kembali kepada kitab, yaitu Lauh Al-Mahfud. Maksudnya Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfud. Karena itu lebih dekat. Jadi kalau ada dhamir kata ganti itu tidak menyentuhnya. Nya itu apa? Kan dhamir kata ganti itu dikembalikan kepada penyebutan kata yang paling dekat dengan kata tersebut. Yang paling dekat kembali kepada kitab, ya, yaitu kan fi kitabin maknun, ya, di dalam kitab yang terjaga, la yamassuhu ilal mutahhar, tidak menyentuh kitab yang terjaga tersebut, maksudnya kan dekat. Berarti apa? Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud. Kemudian al-mutahharun yang disucikan adalah malaikat, ada para malaikat. Ini berkaitan dengan ayat ini, ya, walaupun ayat ini kan sebagai apa? Sebagai penguat saja. Tapi maksudnya memang ayat ini maknanya adalah Al-Quran itu tidak disentuh kecuali yang disucikan itu para malaikat. Ya. Makanya Imam Abu Bakar Al-Jassas, Imam
Abu Bakar Al-Jassas, beliau punya kitab Ahkamul Quran. Ahkamul Quran, Imam Abu Bakar Al-Jassas, ya, Al-Hanafi. Apabila dibawa kepada, ya, lafaz ini dibawa kepada hakikat, ya, hakikat khabar yang pertama, maka yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada di sisi Allah, ya, yang disucikan adalah para malaikat. Ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan nanti sedikit pembahasan, ya, tentang hadis ini, kemudian nanti masuk ke hadis berikutnya. Ini masih tinggal sedikit lagi, insyaallah taala. Mana yang lebih kuat nanti akan kita bawakan, insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.